Iya, puji Tuhan, saudara sekalian. Sedikit saya beritahukan bahwa saya dulu sebenarnya juga tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Dan saya dipanggil menjadi hamba Tuhan sejak usia 23 tahun. Sampai hari ini sudah melayani sekitar 23 tahun juga. Jadi walaupun dalam pelayanan itu tentu banyak pahit getirnya, tetapi saya memetik satu statement dari seorang hamba Tuhan, yaitu Reverend siapa ini dari Amerika ini? Billy Graham. Ya, Billy Graham katakan begini, bahwa di dunia ini tidak ada pekerjaan yang lebih mulia selain menjadi seorang hamba Tuhan. Itu sebabnya beliau sampai hari ini tetap menjadi seorang hamba Tuhan. Padahal saya membaca biografinya, satu saat dia sempat ditawari untuk jadi presiden Amerika tanpa melalui pemilihan umum kalau itu dia mau. Iya betul, ya. Ini sedikit saja. Dan itu yang sampai hari ini. Dan puji Tuhan, waktu berjalan sampai detik ini dan hari ini kita sudah bersama-sama menerima pengajaran ini. Terus terang saja memang banyak hal yang selama ini kita tidak tahu, terutama saya pribadi. Ya, saya sempat mengecap juga pendidikan di S1 teologi, tapi tidak pernah mendapatkan pengajaran seperti ini. Ya, terutama menyangkut masalah angka-angka, semuanya ini sama sekali tidak. Dan saya kira kalau tadi dikatakan bahwa ini dimunculkan pun bukan kebetulan, merupakan satu rangkaian betapa program Allah, rencana Allah itu sangat sempurna sekali. Ini yang sebenarnya membuat kita seharusnya bangga punya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Betapa rancangannya itu adalah tidak pernah keliru. Saya selalu memegang satu ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah merancangkan perkara yang jahat, yang mencelakakan kita. Rancangan itu selalu baik adanya, walaupun itu seringkali tidak mampu kita pahami dengan akal kita yang terbatas. Kecuali hanya ada satu kata yang kita bisa lakukan, itu apa? Berserah kepada Tuhan. Memang akan ada sampai titik fase seperti itu. Ya, sebab kita mau otak-atik dengan akal kita yang terbatas pun tetap tidak bisa. Ya, tetapi saya percaya Tuhan itu baik, makanya kita dibawa ke tempat ini dan kebenaran demi kebenaran itu disingkapkan. Dan saya percaya bukan hanya 1-2 orang, saya percaya semuanya kita yang hadir itu semuanya pasti diberkati. Sedikit kemarin Bu Maya sempat berkata kepada sini, Pak, mohon maaf panitia. Loh kenapa? Sebab rupanya makan siangnya cuma hanya dengan telur saja. Ya, saya bilang, enggak apa-apa, itu enak kok. Ya, tapi rencana awalnya enggak begitu, Pak. Saya bilang begini, melihat materi yang bagus, peserta sudah enggak mikir masalah makan. Buat kita makanan rohani ini jauh lebih baik untuk kita semuanya. Jadi terima kasih buat Reverend Thomas Wang, kami sangat diberkati. Dan tentunya kita memberikan apresiasi juga kepada PGLII Jawa Timur. Ya, sebab acara ini ada karena PGLI yang punya apa namanya itu agendanya, dan kita perlu support ini. Kemarin saya bilang kalau kita bikin acara cuma KKR yang semangat sesaat, kadang-kadang waktu KKR kita semangat pulang loyo lagi. Tapi dengan mendapatkan pengajaran begini merupakan dasar di tengah-tengah kita melayani Tuhan. Saya kira ini tidak akan membuat kita semangat kita menjadi loyo, tapi kita akan lebih bergairah lagi dalam melayani Tuhan. Amin. Saya kira itu yang saya kita dapatkan. Tuhan memberkati. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ini pelajaran saya sudah menerima kurang lebih 4 kali. Tapi saya tetap haus akan pelajaran, itu yang nomor 1. Untuk mempercerdas lagi IQ saya. Jadi karena di desa itu kalau tanya aneh-aneh, jadi aneh-aneh sekali. Ya, sebab itu ini jawabannya juga. Ini termasuk jawaban. Angka 4, angka 3, nek wong selamatan mati 3 hari, ya. Biasanya kan gitu. Lalu ada 7 harinya kan gitu. Lalu ada 40 hari, ada pendak 1 tahun dan lain sebagainya. Ya, itu kadang-kadang tanya kepada saya, apa Pak hubungannya dengan ini? Penjelasannya sudah jelas di sini. Lalu ada orang Kristen juga tanya, Pak, nek wong Kristen oleh selamatan enggak? Saya jawab terang-terangan enggak, karena kita sudah diselamatkan. Itu jawaban saya. Lalu yang selanjutnya seperti Bapak tadi sudah umurnya berapa Pak? 17 Pak ya.
Saya 12, Pak. Jadi lebih muda saya. Jadi umur yang sekian ya memang tidak. Saya tadi hampir sama jawabnya seperti Bapak. Kalau dibandingkan Nuh, dibandingkan Abraham dan lain sebagainya, panggilannya sama ternyata. Amin. Kita dipanggil sama untuk menciptakan kebaikan di bumi. Abraham dipanggil untuk jadi berkat, lalu supaya orang lain diberkati. Kita semua dipanggil untuk jadi berkat supaya orang lain juga diberkati. Oleh sebab itu hukumnya nabur dan menuai. Kalau kita diberkati jadi petinju, artinya medit, Tuhan ya medit. Kalau kita diberkati ditanam lagi, Tuhan curahkan berkatnya luar biasa. Tuhan memberkati. Shalom. Saya sangat bersyukur ya, di mana saya dapat mempelajari apa yang kami dapatkan ini memang sungguh luar biasa pengajaran daripada Musa yang kita dapatkan. Karena ini mengajarkan kepada saya pribadi, kalau saya memasuki desa yang sekarang ini Darmo Permai, dulu waktu saya mengajar di sana masih jalan setapak ya, tapi apa yang terjadi karena saya juga mengikuti agama Kristiani, saya harus berpegang teguh. Karena apa, Bapak Ibu? Di sana masyarakatnya kan memang masih yaitu Muslim ya. Saya mengajar di tempatnya Pak Lurah ya, dan apa yang terjadi karena saya punya saudara teman mengajar itu juga sebetulnya sangat baik untuk saya, tetapi tidak tahunya di balik kebaikan itu ada yaitu satu keinginan untuk masukkan saya dalam penjara terus terang ya. Apa yang terjadi karena setiap mengajar, makanya setiap mengajar saya kan harus berdoa ya. Nah, oleh karena itu dalam ajaran ini saya petik menambah kesabaran untuk saya, untuk mengasihi setiap saudara saya. Kalau Musa dibentuk dalam 40 tahun, saya belum seberapa. Saya dapat mengasihi itu sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan saya tetap mengasihi dia. Dan akhirnya Tuhan itu luar biasa. Sekarang ya semuanya terjadi, bahwa di sana juga sudah sampai sekarang ini terbuka untuk pengajaran daripada Kristiani itu ya. Ini menambah wawasan untuk saya pribadi ya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih.